Jelasin. Jadi begini guys, AS itu melaporkan Doktif karena AS merasa tersinggung atas tulisan Doktif atau konten Doktif yang di situ menulis bahwa Fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang Doktif tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika Doktif membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya? Jadi bisa kita kaitkan dengan pencemaran nama baik. Jadi begini, jika memang Doktif ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Demi hukum. Jadi jangan juga ngotot, kenapa aku nggak naik. Klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper. Dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper. Gitu, itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli. Ingat ya, dari kasus yang sekarang lagi marak, NM ditangkap sama asistennya, ya. Ya kalau memang salah, semuanya harus diperiksa, termasuk yang ngasih duitnya. Mafia-mafia skincare juga. Udahlah, nggak capek kalian ngurusin pemerintahan. Nih, polisi lo urusin no, korupsi mega mega korupsi. Ya, semua dikorupsi, emas dikorupsi, Pertamina dikorupsi, apalagi minyak goreng pun dikorupsi. Menurut gua sih, kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan lah dia mau review seperti apa. Pasti si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus gitu kan. Nah terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, itu kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Iya. Kalau karena dari awal. Iya, nggak dari awal. Apalagi bukti baru apa lagi? Buktinya ya bukti-bukti dari rekaman, ya bukti semua rekaman yang bisa dilihat oleh teman-teman semua masyarakat yang udah jutaan. Dan di sini juga Dokter mohon sekali pengawalan dari Bapak Listio sebagai Bapak Kapolri. Di sini sudah sangat terang benderang seperti kayak apa ya, dugaan-dugaannya bahwa permainan dari konglomerasi skincare ini luar biasa, sudah mulai mengotak-atik teman-teman kita di aparat penegak hukum ini dugaannya. Karena kok kayaknya kok cepet banget ya gitu. Sedangkan prosesnya Doktif ini kok agak lambat karena apa? Doktif sih berharap memang karena mereka bekerja, cuman karena panjang ya guys ya. Jadi kemarin sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sela Sokia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi? Mitra suaminya, terus siapa lagi 5 aja ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sela sebagai manajer. Itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang ngata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif itu pun sudah Doktif laporkan. Ada lagi guys, 5 lagi dipanggil lagi, tambahan 5 lagi. Jadi itu yang mungkin membuat lama. Jadi Doktif sih berpikirnya ingin positif ya, karena banyak saksi yang akan dijadikan tersangka ke depannya. Gitu. Jadi mereka sekarang sangat-sangat panik. Oke ya guys ya, ada pertanyaan. Katanya juga hari ini katanya SS juga dipanggil ke ke penyidik hari ini, tapi ditunda nih untuk jadi hari Rabu. Gimana nih kalau Doktif sendiri mendengar? Kalau Doktif sih sampai saat ini nggak tahu ya soal itu, dan untuk laporan apapun Doktif nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bahkan yang mungkin lebih tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu sebenarnya ini terkait Ini panggilannya panggilan. apakah memberikan keterangan, penjelasan atau atas laporan Doktif, itu pun juga Doktif nggak tahu. So, pihak NS mengatakan bahwa akibat review yang dilakukan oleh Doktif itu sangat berpengaruh sehingga penurunan omset dan pemecatan karyawan. Nah, mungkin gimana Dok tanggapannya? Kan segmen itu Dok. Apakah mereka memikirkan kerugian triliunan yang sudah masyarakat rasakan? Bagaimana mereka membeli produk berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tidak memberikan hasil atau efek seperti yang mereka janjikan? Apakah mereka pernah memikirkan itu? Bagaimana para emak-emak ART yang berusaha untuk mengumpulkan, menabung uang, meminta ke suaminya,
dengan harapan oh wajahnya bisa cerah, kulitnya bisa terjadi perubahan, dan ternyata zong. Dan apa yang penjual lakukan? Mereka bilang, oh itu belum ada hasil karena baru 1 pot. Mereka beli 2 pot, 3 pot, 4 pot. Tetapi itu semua hanya bentuk penipuan ke masyarakat. Seharusnya yang dilakukan adalah perbaikan. Seperti yang misalnya terjadi di kasus Dr. Angel. Mereka melakukan perbaikan kok. Mereka membuang, menarik, gitu, menghancurkan, dan mereka memproduksi yang baru. Dan sekarang gimana? Omsetnya membludak. Gitu. Jadi tujuannya dokter cuma satu, perbaikan. Jangan ada masyarakat lagi yang tertipu. Proses ini sudah terjadi bertahun-tahun, guys. Masyarakat ini sudah dibodohin bertahun-tahun. Gitu. Mau sampai kapan? Gitu ya. Dokter muncul dengan segala resikonya. Mungkin ya ada yang sekarang tergiring opini, silahkan. Penyidik akan membuktikan. Jangan dilaporin. Dia diperlakukan tidak adil. Ini menurut saya. Iya. Oh ini adalah tadi Pak Haji bilang bahwa memang berarti tidak ada keadilan dari kepolisian seperti itu. Karena makanya saya bilang, yuk teman-teman yang merasa ini tidak adil, silakan kalian bersuara. Betul. Karena sangat penting banget suara kalian. Ya. Kalau saya pribadi saya masih tidak adil gitu. Makanya saya bersuara. Saya tidak mau membungkam diri. Artinya apa? Membiarkan kejahatan itu merajalela. Makanya kenapa banyak kejahatan? Karena diamnya orang baik. Iya. Jadi kalau kalian merasa diri kalian sayang dengan negara Indonesia, terus kalian tidak mau membiarkan penjahat-penjahat itu merajalela, silakan kalian bersuara. Ini sangat penting. Sekali lagi bahwa sekali lagi, walaupun saya bukan pengguna skincare ya, sampai detik ini saya nggak pakai skincare, cuman sakitnya ditipu gitu loh. Sakitnya dibohongin, gitu aja. Berarti yakinnya Niki tidak melakukan. Pendapat saya lebih ke arah kayak kayak uang damai. Iya, damai. Lebih ke arah uang. Kalau dibilang suapan katanya Niki harus pegawai negeri. Benar. Atau satunya pegawai negeri gitu kan. Ya kalau saya karena dua-duanya bukan pegawai negeri harusnya unslah dong. Artinya yang tidak bisa ditingkatkan jadi penyidikan harusnya kan. Karena ya, seperti saya bilang banyak kejadian-kejadian itu yang damai tanpa harus di kepolisian, dan itu sudah lumrah. Itu makanya next ya kalau teman-teman ada kasus, kalau ternyata kalian berdamai tidak harus dengan kepolisian, kalian harus bikin surat. Ya kan, dengan ini kami menyatakan damai. Iya. Dan dapat dispensasi sekian duit. Itu. Iya. Ya kalau nggak ada surat kayak gini ya begini bisa dibolak-balik, bisa diarahkan kemana-mana gitu. Benar. Penting banget. Apakah Bang itu apakah artinya Bang itu setuju gitu untuk MM untuk mereview skincare gitu? Oh nggak apa-apa, itu hak kalau menurut saya. Justru kalau nggak ada preview itu, apalah jadinya. Masyarakat bisa dibodoh-bodohin. Nah, Kenapa Bang Ipul Niki bisa seberani itu. bukan tidak seberani. Kalau Bang Ipul tadi kan bisa damai ya. Harus ada bukti. Kenapa dia tidak bisa? Tidak mengambil langkah itu. Saya bilang tadi. Selama itu. Takutnya kalau dia ada surat itu nanti nama dia jelek. Iya. Tapi ternyata karena nggak ada surat itu lebih parah lagi gitu kan. Si malakama ibaratnya kan. Bang, beredar audio Bang bahwa di dalam situ Mail diduga meminta berupa sejumlah uang. Itu gimana tuh Bang? Ya kan saya bilang tadi, kan awalnya kan semua udah tahu yang memulai percakapan adalah si yang melaporkan NM. Ya kan sekarang gini loh, kita tadinya mau membongkar kejahatan. Benar. Tiba-tiba sama yang dianggap penjahat ini diiming-iming, udah jangan bongkar deh, gimana, ayo gitu. Ya tadinya dia nggak mau, dia mau jadi orang yang ibaratnya pengen ngebongkar, tiba-tiba tergiur. Ya kan namanya iman manusia kan. Iya. Ya nggak? Tiba-tiba mendengar kalimat M, siapa sih yang nggak mau? Akhirnya mungkin tergoda. Nah akhirnya tergoda itu membawa maut. Iya. Gitu. Tapi udah sekarang udah terjadi. M-nya jadi Reza Gladys disindir mau bayar Nikita Mirzani 4 miliar tapi lapor diperas. Kenapa takut direview? Nikita Mirzani kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ia dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys. Kini Reza Gladys pun dikulik lantaran sikapnya yang seolah-olah takut kepada Nikita Mirzani.
Diberitakan bahwa Reza Gladys tak mau produk skincare-nya direview oleh Nikita Mirzani. Hal itulah yang menyebabkan dan membuatnya mau membayar sejumlah uang. Akan tetapi Reza Gladys kemudian melapor telah diperas sebesar 4 miliar oleh Nikita Mirzani. Sebagai informasi, yang menjadi penghubung antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani adalah Dr. Oki Pratama. Kini pengacara Dr. Oki Pratama Sunan Kalijaga mempertanyakan sikap dari Reza Gladys. Dirinya menanyakan mengapa Reza Gladys seolah takut. Seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, ujar Sunan Kalijaga, dikutip dari YouTube Seleb on Cam News Senin 10 Maret 2025. Menurut Sunan Kalijaga, bila produk milik Reza Gladys aman, seharusnya tak perlu membayar Nikita Mirzani agar tutup mulut. Pun uang yang dikeluarkan Reza Gladys tak sedikit. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya, katanya. Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran, kata Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, masyarakat dapat menilai sendiri alasan dibalik Reza Gladys memberikan sejumlah uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani. Sunan Kalijaga pun mengaku sudah mengantongi bukti dan saksi yang mengatakan produk skincare Reza Gladys berbahaya. Benarkah? Sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya, ungkap Sunan. Disebutkannya pula bahwa ini pabrik skincare yang memproduksi produk milik Reza Gladys izinnya dicabut. Dan dia disitu juga menyampaikan akibat dari ini semua pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main, pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga dimasukkan ke dalam produk yang sekarang ada di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat, paparnya.